Ya, bertemu lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta dan saat ini saya sedang melaksanakan pementasan sendera tari Ramayana di Teater Candi Prambanan Yogyakarta. Dan pada saat ini adegan saya sudah selesai separuh dan saya masih bisa istirahat ini. Saat ini adegan Argosoko, Alengko dan Anomanopo. Jadi saya masih bisa istirahat ya sekitar 5 menit lah. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara ini mengenai referensi dari cerita Ramayana. Oke. Beberapa orang selalu bicara seperti ini. Dewi Sinta itu adalah sebuah tokoh wanita, di mana tokoh wanita itu diibaratkan seorang wanita itu lemah, lembut, cantik, rendah hati, baik hati dan sebagainya seperti itu. Sehingga pada cerita Ramayana ini, ketika Dewi Sinta pada saat itu ada di hutan Dandaka, nah pada saat itu kan Rama pergi mencari Kijang Kencana, kemudian Lesmana juga diperintahkan untuk mengejar kakaknya yaitu Rama. Nah, sebelum pergi, Laksmana itu membuat Rajah Kalacakra, yaitu menggunakan senjata atau keris pusaka yang dimantrai mengitari Dewi Sinta. Dan siapapun yang memiliki niat jahat itu pasti akan terkena azab atau terkena sesuatu hal yang tidak mengenakan ketika berusaha untuk crossing atau memasuki dari lingkaran Rajah Kalacakra itu. Nah, pada saat itu Rahwana turun. Dia berusaha untuk memegang Dewi Sinta tapi tidak berhasil karena adanya Rajah Kalacakra. Dan kemudian Rahwana berubah menjadi seorang Brahmana yang sudah beberapa hari tidak makan dan kemudian meminta makan kepada Dewi Sinta. Dan kemudian dengan kebaikan hatinya Dewi Sinta itu akhirnya Dewi Sinta mau untuk keluar dari lingkaran proteksi lingkaran itu dan dia bisa diculik oleh Rahwana. Tapi pertanyaannya, apakah sesederhana itu? Nah, itu kan. Nah, ini saya mendapatkan salah satu referensi yang menurut saya itu cocok bagi saya loh ya, cocok bagi saya. Jadi begini, sebelum pergi, Laksmana itu sudah memberikan omongan bahwa kakak Sinta, bahwa kakak jangan pernah keluar dari lingkaran mantra Rajah Kalacakra. Sebab Rajah Kalacakra ini akan melindungi kakak Sinta dari berbagai macam mara bahaya. Nah, seperti itu. Nah, Sinta sangat mematuhi apa yang dikatakan Laksmana itu. Apakah hanya karena kebaikan Dewi Sinta terus mau keluar dari Rajah Kalacakra? Tidak sesimpel itu. Nah, jadi begini, ada salah satu referensi yang mengatakan seperti ini. Bahwa di dalam cerita Ramayana itu masyarakat terbagi menjadi beberapa kasta, yaitu kasta Waisya, Sudra, Kesatria, kemudian Brahmana. Dan kasta Brahmana itu adalah kasta tertinggi di dalam cerita Ramayana itu. Dan ini biasanya seorang raja atau siapapun itu pasti akan meminta petunjuk dari kaum Brahmana apapun itu. Nah, bahkan sampai raja pun seperti itu, bisa tunduk kepada Brahmana. Nah, terus saat ini nih, Brahmana itu, biasanya ini ya, Brahmana itu kan dia orang yang mengabdikan dirinya untuk keesaan, ketuhanan dan sebagainya. Jadi dia berusaha untuk melepaskan diri dari keduniawian. Nah, biasanya seorang Brahmana itu tidak bekerja. Nah,
tidak bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli bahan makanan maupun barang-barang kehidupan sehari-hari. Jadi seorang Brahmana itu makan dari alam. Dia mengambil di alam apapun yang ada di alam, dan juga dia dari sedekah. Nah, sedekah itu artinya begini. Biasanya itu seorang Brahmana akan datang ke rumah orang, kemudian rumah orang itu akan memberikan sedekah berupa makanan atau apapun itu kepada Brahmana. Dari situ kemudian Brahmana akan mendoakan si orang yang memberikan makanan tersebut supaya terlindungi dari berbagai macam mara bahaya dan malapetaka, kemakmuran dan sebagainya. Nah, seperti itu. Dalam konteks Ramayana ini, nah ini saya sangat apa itu? Sangat cocok dengan referensi ini. Jadi Brahmana itu bisa mendoakan yang baik, tapi juga bisa mengazab atau mendoakan yang jelek. Jadi biasanya kasta Brahmana itu kalau sudah ngomong A ya jadi A, B jadi B, C jadi C. Bisa mengutuk orang. Nah, seperti itu. Dan pada referensi yang saya lihat itu, ini salah satu versi di India sebenarnya. Ketika Rahwana berubah menjadi seorang Brahmana, dia datang kepada Dewi Sinta. Nah, kemudian Brahmana mengatakan bahwa aku lapar. Kemudian Sinta mengatakan bahwa aku ada makanan tetapi di dalam rumah. Padahal dia ada diseram di rumah di luar. Dan dia kondisi ada di dalam Raja Kalacakra. Kemudian si Brahmana mengatakan, ya udah, kamu ambilkan makanan, berikan kepada saya. Mosok kamu nyuruh saya seorang Brahmana untuk mengambil makanan sendiri di dalam rumahmu. Nah, itu kan sangat gak sopan. Jadi kalau yang namanya sedekah itu harus diberikan orang kepada Brahmana. Nah, sedekah makanan ibaratnya. Kemudian Sinta mengatakan, aku tidak bisa karena aku sedang ibaratnya ada di dalam Raja Kalacakra. Jadi dia tidak boleh keluar dari Raja Kalacakra. Nah, kemudian si Brahmana kemudian ngesoso ya apa ya? Mentergesa-gesa. Kalau sekarang itu kayak modus operandi yang telepon-telepon itu loh, yang telepon-telepon membuat orang tergesa-gesa, panik dan sebagainya. Nah, itu. Jadi dia bilang gini, oke, gini, aku ngerti sekarang kan suami dan adik iparmu kan sekarang lagi pergi ke dalam hutan, ya kan? Nah, kalau kamu tidak mau mengambilkan makanan untukku, tak doakan suamimu akan celaka. Nah, padahal yang namanya seorang Brahmana di dalam cerita itu, Brahmana itu bisa memberikan doa yang kebaikan ataupun bisa mengutuk manusia. Nah, pada saat itu Sinta takut kalau Brahmana tersebut mengutuk Rama Wijaya untuk celaka di dalam hutan. Dan akhirnya karena saking cintanya Dewi Sinta kepada Sri Rama, akhirnya Dewi Sinta keluar dari Raja Kalacakra. Seperti itu, supaya sang Brahmana tidak mengutuk suaminya yaitu Sri Rama Wijaya. Dan itu menurut saya itu adalah referensi cerita yang menurut saya paling masuk akal. Jadi Sinta takut kalau si Brahmana tersebut mengutuk Sri Rama celaka di dalam hutan. Demikian. Oke, saat ini saya akan segera menuju kembali ke pementasan sendera tari Ramayana Prambanan. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin menonton pertunjukan sendera tari Ramayana Candi Prambanan, sempatkan diri.